kenapa saya bisa terjerumus ya ke dunia jurnalis. Dari dunia pabrik berbeda lah, kalau pabrik dengan ruang lingkup pekerjaannya hanya itu aja, setiap hari mau bekerja selama 8 jam pekerjaan itu aja. Nah ini dituntut pindah jadi seorang jurnalis, kerja nggak ada waktu bang. Waktu. Kalau pabrik tuh dari jam berapa sampai jam berapa itu? Ya intinya mau kerja sip. Kerja sip 8 jam gitu. Sip pagi sampai sore, dari sore sampai malam, dari malam sampai pagi lagi. Nah, jadi wartawan itu 24 jam kita standby. Pecat apa resign nih? Pecatan. Kenapa Anda dipecat? Apa gimana nih? Awal bagaimana Anda dipecat? Ya awal mula dipecat itu memang perusahaan alasan dengan berbagai alasan lah. Salah satunya Halo permisa, kita kembali lagi hari online bersama kontributor jurnalis TV di Bogor. Hari ini kita bersama salah satu kontributor di Bogor, namanya Saiful Hadi. Ya sama. Kita sehari ini baju sama-sama kotak nih bang. Punya kotak-kotak ya? Ya. Bukan tim sukses kan bang? Iya. Kita nggak ada janjian dulu ya? Ya. Silakan dilanjut bang. Oh iya. Sok Bang Epol gimana awal mula jadi wartawan kontributor di TV di Bogor, gimana awal mulanya? Cik, bentar. Gue dapat info barusan. Katanya pecatan pabrik dari kontributor TV. Itu mau buka itu. Udah ya. Ya udah. Itu baru tanya, Cik. Lu aja. Gimana awal mula katanya Bapak nih salah satu karyawan pabrik ya di Bogor. Kok tiba-tiba jadi kontributor televisi di Bogor? Gimana awal mulanya itu? Ya awal mula resign dari salah satu perusahaan swasta di Bogor di 2014. Nah, Setelah 2014 sering nonton TV. Wah enak juga nih kayaknya nih jadi koresponden gitu kalau kontributor. Kita dulu. Katanya tadi pecatan. Ini kok resign? Iya. Dipilihkan dulu. Dipilihkan dulu. Pecatan apa resign nih? Pecatan. Kenapa Anda dipecat? Bagaimana nih? Awal bagaimana Anda dipecat? Ya awal mula dipecat itu memang perusahaan alasan dengan berbagai alasan lah. Salah satunya kita pengurangan anggaran. Ya terlepas dari itu saya terima dong. Ya udahlah bisa berkarya di dunia lain. Karena saya hobinya nonton TV, nonton berita, peristiwa apapun. Nah di satu sisi ada sebuah kecelakaan nih. Awal mula jadi wartawan tuh ada kecelakaan di jalan raya Bogor Jakarta. Itu udah resign apa belum tuh? Udah resign. Lagi coba-coba cari relasi lain, cari tempat kerja lain. Ada kecelakaan. Dulu zaman BlackBerry kalau nggak salah udah ada ya. Oh iya, BB ya. BB BlackBerry. Tangan tuh otomatis udah badain deh. Ternyata dari video itu laku. Nggak lama kemudian, selang berapa 15 menit kemudian ada sekelompok orang mengabadikan dengan kamera handycamnya itu ngambil. Laku kemana nih? Anda laku itu? Gini, ada awalnya gini. Setelah di satu saat tuh ada kejadian laka di jalan raya Bogor Jakarta dong. Nggak ada siapa-siapa, saksi saya. Dengan spontanitas orang pada ngebantuin dong. Saya ngambil video. Setelah polisi datang beres, nggak lama kemudian beberapa sekelompok orang wartawan tuh datang sana. Waduh, datang telat nih. Kenal nggak itu? Salah satunya ada kawan kita juga, Bang. Teman kecil apa teman apa itu? Ya teman-teman kita lah, teman kecil, salah satunya teman kecil saya juga di situ ngambil, nggak dapat visual dong, nggak dapat visual bagus, otomatis nyari ke siapa nih? Ada di saya. Ternyata video dengan durasi kecil pun mereka ambil, laku, dibayar lah. Wah tertarik juga nih. Berapa tuh bayarnya tuh? 50.000 bang. Dulu mah 50.000 lumayan. Iya, dari satu orang nih. Iya. Ada beberapa sana. Mereka patungan. Bang, buat ganti pulsa. Oke, dari situ ada tertarik. berapa orang kemarin tuh? 4 sampai 5 orang bang. Berarti 5-4 orang ya. Iya. Terus Anda gimana tuh? Ya sah-sah aja sih selagi ada cuannya juga kan. Dari situ tuh saya berpikir, wah menarik juga nih. Cuman pada saat itu memang tidak ada kesempatan. Saya nekat cari informasi-informasi terkait jadi jurnalis apa sih? Banyak dong tutorial YouTube. Kita belajar dari tutorial YouTube, cara pengambilan gambar, cara
tata cara jadi jurnalis yang gimana, ditambah rekomendasi dari teman, dukungan dari teman. Ayo nggak apa-apa lu belajar aja dulu. Ya, selang waktu di awal 2015 ikut ada lowongan salah satu televisi di televisi lama. Nah, saya ikut daftar, dites juga, ya alhamdulillah lolos dan hingga hari ini 11 tahun loh bang. 11 tahun bang. Berarti dari 2015. Ya. Ini abang sendiri gimana bang? Nah, kalau saya mah, bang dari kuliah tuh cita-cita saya tuh mau jadi wartawan sih, tapi bukan wartawan kontributor, pokoknya wartawan media cetak atau media cetak. Dulu kan terkenal media cetak ya. Betul. Nggak ada media online, apa di TV. Nah, abis mau kuliah tuh saya kan jurusan dakwah, saya fokus jurnalistik, mau skripsi jurnalistik. Pas saya lulus kuliah, pokoknya apa tuh saya lebih fokus ke jurnalistik lah, gitu, ke kode etik wartawan, cara penulisan wartawan saya fokus ya. Nah, waktu saya magang juga, saya magang di salah satu media cetak di Cirebon. Kan saya kuliah di Cirebon. Jauh ya bang. Jauh kan. Kan Asih Serang saya. Asih Serang. Kuliah di Cirebon. Nah, sekarang kenapa ada di Bogor ya bang, pertanyaan saya? Ada lagi itu mah. Oh ya, beda lagi. Ada jalannya. Tinggal di Bogor, jadi asli orang Serang, kuliah di Serang, tinggal di Bogor. Anak bini di Bogor. Kenapa sih tertarik di Bogor bang? Nah, awal mula saya itu nggak kenal Bogor. Nggak kenal? Kebun Raya Bogor nggak tahu, Jamu Dua nggak tahu, daerah Madiun nggak tahu, blank aja. Ya, saya habis lulus kuliah, saya masuk di salah satu media cetak di Banten lah. Tuh, Banten, berapa bulan kemudian saya jadi wartawan di daerah, dulu sih masih daerah Pandeglang lah itu. Daerah Banten juga sih. Kan di Banten ada berapa kabupaten, Pandeglang, Lebak, Kota Serang, Kabupaten Serang. Berapa bulan saya liputan di pengadilan, di Polres. Nah, salah satu liputan di pengadilan, di kejaksaan itu. Saya kan namanya wartawan baru, masih percaya sama atau senior lah gitu. Saya datang liputan telat itu. Tiba-tiba teman kasih tahu, oh ini hasilnya segini, diponis mati lah gitu saya. Ya saya nggak liputan, tempat codingan gitu. Pas saya naikin, ternyata bukan seumur hidup, cuma berapa tahun lah gitu. Bang, biar asik nih sama ngopi gimana bang? Okay. Kita ada di mana nih bang? Siap. Di mana kita nih? Kopi apa nih? Kita di Sentul ya bang ya? Ini Americano. Americano. Ini kopi apa nih? Ini rasa pandan nih, ada di Sentul nih. Bisa mampir di sini nih? Apa namanya? Rasa nih. Sekarang suka yang pahit-pahit aja. Nggak suka yang manis. Oh, kita ada di Triangkel bang. Ngopinya enak bang. Di Bogor. Kita ngobrol juga sama enak. Oh, jadi Bogor lah, pasti di Sentul lah. Suasananya dingin juga ya, sejuk dingin, ya. Mumpung nggak hujan nih. Gini bang, Gang. Balik lagi ya, abang gitu sekarang gantian. Saya mau nanya bang. Tadi abang nanya ke saya nanya ke abang lagi. Iya, saya mau nanya ke abang dulu. Tadi abang pertama, saya ke abang. Iya. Oh, sekarang abang mau nanya apa ke saya? Saya lagi, selama ini, abang sekarang jadi wartawan kontributor di Bogor, gimana tuh? Apa ya, kesan pesannya? Iya, kesan. Abang katanya udah 11 tahun ya? Iya. Gimana tuh pesan-pesan jadi wartawan kontributor di Bogor? Apa zaman dulu, zaman sekarang gimana, zaman sekarang dulu? Ya mungkin awal-awal kita adaptasi ya, karena Bogor itu luas bang. Ada 40 Kabupaten Bogor terutama ya. Kenapa saya ambil Kabupaten Bogor? Karena udah di Kabupaten Bogor, bilang Kota Bogor enggak? Bukan. Kan kota abang. Ya jadi dari awal dipilih Kabupaten Bogor, kenapa? Karena tempatnya luas, daerahnya luas, ada 40 kecamatan. Di samping itu dinamika masyarakat kulturnya tuh bermacam-macam Kabupaten Bogor itu, gitu. Dan tantangan tingkat kriminalitas lumayan tinggi, gitu bang. Saya ambil gitu di Bogor Kabupaten. Ya awal-awal mula sih ya saya ikut adaptasi dengan para senior bang. Seperti abang gitu, kemana-mana ikut.
Ada bencana, kita ambil bencana, ada peristiwa, kita ambil peristiwa, gitu kan. Ya seperti itulah, sehingga dari ujung barat sampai... Ada rasa itu nggak, rasa apa ya, gimana nih, jadi kontributif kan di Bogor tuh luas, ada kejadian, itu abang gimana dapat infonya gitu ke lapor ke kalau media? Informasi ya, selain dari teman-teman wartawan TV juga ya, dari teman-teman online, kita lihat dari media sosial. Udah ada dari dulu media kan dulu sosial. kan nggak ada itu, belum ada media sosial sekarang. Enggak, maksudnya dari media online, beberapa media online. Ya. Media online rekomendasi isu nasional tuhnya apa dan sebagainya. Tapi baik dulu bang. Saya mau kembali lagi, kenapa saya bisa terjerumus ya ke dunia jurnalis. Dari dunia pabrik berbeda lah, kalau pabrik dengan ruang lingkup pekerjaannya hanya itu aja, setiap hari mau bekerja selama 8 jam pekerjaan itu aja. Nah ini dituntut pindah jadi seorang jurnalis, kerja nggak ada waktu bang. Kalau pabrik tuh dari jam berapa sampai jam berapa itu? Ya intinya mau kerja kerja shift 8 jam gitu. Shift pagi sampai sore, dari sore sampai malam, dari malam sampai pagi lagi. Nah, jadi wartawan itu 24 jam kita standby. Walaupun terkesan kata orang enak amat jadi wartawan, ternyata nggak semudah itu, nggak segampang itu jadi wartawan gitu. Kita harus monitoring informasi dari macam-macam dong, bukan dari sekedar dari teman-teman jurnalis juga, tapi dari beberapa instansi, entah dari kepolisian, TNI, pemerintah juga gitu kan. Kinerja jam wartawan tuh nggak pasti. Yeah. Terus gimana Anda mengatur sama warga, sama bini, sama anak? Sebelumnya Abang udah kasih tau belum bini itu bahwa jadi awal wartawan sama di pabrik gimana? Jadi awal mula 3 bulan pertama adaptasi menjadi wartawan itu kan percobaan. Kita kita ambil liputan, ikut teman, masih sub news tuh, belum ada hard news tuh. Sesekali ada hard news, sempet kaget sih keluarga, anak, istri tuh, pasan pagi berangkat, kok tengah malam jam 12 kok bisa berangkat lagi nih, kejadian longsor misalnya di Puncak Bogor, mau nggak mau dong jalan sana. Seiring waktu ada kesempatan kontrak kerja tuh dengan pihak perusahaan TV. Kapan saja, di mana saja siap bekerja, ya kan? Dan mengirim berita sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Gitu. Ya kontributor emang ribet bang. Ribetnya apa tuh? Ribetnya kenapa? Ribetnya kita harus ambil visual, bikin naskah. Kalau diperlukan untuk live, mau nggak mau dong di lokasi. Dan waktunya belum tentu kan. Gitu. Nah, abang kan jadi wartawan kan nggak ke gimana Anda belajar jadi bikin naskah, bikin visual gimana? Selain rekomendasi dari teman-teman senior ya. Saya berinisiatif, ya kita lihat dulu di YouTube, ada pasti. Nggak belajar ke senior cara ngambil gambar, cara bikin... Ada pelatihan, setelah masuk ke salah satu TV negara gitu. Nah ada tuh tutorial cara pengambilan gambar. Di samping itu kan, saya juga lihat nonton TV, oh begini. Saha senior, sebutkan. Saha seniornya? Banyak tuh. Sebutkan coba, ngajarkan saha wae. Senior saya ada Mas Heru, terus Wawan senior Anda. Wawan itu cara ajarin saya bikin picture loh. Aduh, Wawan. Iya. Si Wawan. Barakallah. Ya kan? Ada Tile terkait narasi-narasi yang dibuat peristiwa pinggir jurang tuh. Kalau informasi pinggir jurang masih Tile. Kalau Mas Heru lebih cenderung ke isu-isu nasional yang lagi rame tuh. Ya, kalau Wawan ucapkan terima kasih atau ke senior. Oh ya, terima kasih untuk para senior, untuk Cacing juga senior. Kok senior? Senior gua dong lu, walaupun lu di TPRI baru. Ya. Kalau wartawan TV senior saya. Iya dong, gua juga belajar. Saya mah jadi wartawan kontributor di Bogor tuh senior satu yang latih saya ngambil gambar tuh ya salah satunya Iwan Dokek, terus Endang Gunawan, Mas Juanda, terus yang lagi Suwadi, Ading lah gitu. Itu salah satu yang ngambil gambar, video ini, ngambil naskah ini, long gimana, itu mereka itu. Saya kan dulu kan jadi wartawan tuh bukan langsung kontributor ya. Kalau abang mau kontributor. Saya langsung kontributor bang. Sama jadi wartawan tuh di wartawan cetak lah gitu. Kayak dulu kan
kayak dulu kan masih belum ada online, kayak dulu kan ada Cirebon, ada Banten, Tangkuban Raya. Terus habis itu pindah lagi di salah satu media cetak nasional yaitu Pos Metro. Metro ya Gonjang Kanjeng, saya pindah lagi salah satu Bang, dikit Bang, maaf Bang, dipotong dulu Bang. Tantangan apa Bang? Jadi paling sulit jadi jurnalis TV apa sih Bang? Lu cara bikin naskah, ngambil visual, apa karena komunikasi dan kayak gimana Bang? Nah kan kalau TV kan harus dikejar deadline ya. Yeah. Biasanya liputan jam 8 ya, jam 11 tayang. Itulah tantangan, gimana kecepatan mengambil gambar, gimana kecepatan mengambil naskah, gimana gambar juga bagus, itu tantangannya. Selama 2 jam, belum tahu kita perjalanannya gitu. Kantor nggak tahu kita di jalanan gimana, perginya gimana. Kantor tahu pokoknya ambil gambar, kirim naskah, gitu kan. Itu salah satu tantangan ya. Dan apalagi waktu saya di wartawan TV itu, TV swasta di Jakarta tuh baru 5 hari saya ngeliput Sukhoi itu. Itu yang paling berat Bang ya? Sukhoi itu ada kecelakaan ya di daerah apa tuh, daerah Mendung, Cigomong ya? Cigomong. Itu pakai Gunung Salak lah Bang itu ya, di Gunung Salak. Waktu 4 hari liputan di salah satu TV swasta, bener pun tantangan, kita harus turun gunung, harus berjibaku sama malam, berangkat pagi, pulang malam gitu. Ya itulah itu tantangan. Kalau Abang gimana Bang? Kalau saya dulu bukan terberat sih ya, paling menantang dalam sejarah itu terjadinya bentrok. Stadion Pakansari baru dibangun, setelah jadi promo tuh ada liga ya, kalau nggak salah Liga Indonesia waktu saat itu, Liga Indonesia. Dana apa liga apa itu? Liga 1 lah, Liga 1 Indonesia. Tim Persija melawan Persib Bandung di Stadion Pakansari. Mungkin pertama kali ya ada liga itu, pulang bentrok lah, kejadian di Simpang Sentul. Nah, dan pertama kali kita terkena gas air mata Bang. Beberapa teman-teman juga ada yang tepar, ada yang jatuh kena ini. Bentrokan pun terjadi itu. Sampai ada salah satu kawan kita tuh lari ke minimarket, ngumpet di kamar mandi minimarket itu. Sambil nelpon komunikasi. Itu kejadian sore. Wah, mencekam Bang. Talik ulur antara pihak pengamanan dengan masa yang ada, supporter yang ada, simpatisan lah salah satu gitu. Entah di jacknya apa dari bobotohnya kan. Jadi dalam sejarah saya itu paling ramai di Simpang Sentul itu. Sama yang kejadian di bencana alam Bang. Ya, baru kejadian 2020, 1 Januari 2020 terjadi banjir bandang di Cigudeg. Ternyata bukan hanya sekedar bandang di Cigudeg, ternyata ada di Sukajaya lebih parah lagi. Longsornya ada, ini datang ke lokasi, kita nggak tahu lokasinya seperti apa, datang, dan itu masih ada getaran Bang, itu yang bikin adrenalin tinggi itu. Waduh, masih ada longsor. Ada rasa takut atau gimana itu buat liputan itu? Takut ada Bang, tapi kan di balik itu tuntutan kantor juga Bang, itu yang Abang bilang tadi, yang Abang sampaikan tadi. Kita cepat datang ke lokasi, harus segera ngambil visual juga ya kan, harus membuat narasi dan harus terkirim. Sementara di lokasi bencana itu otomatis nih ya, kayak listrik pasti mati, otomatis jaringan juga naik turun. Mau nggak mau kita harus jalan. Iya mau nggak mau kita ambil gambar, kita jalan nyari yang ada sinyal. 2 sinyal itu mau nggak mau kita harus coba edit dan kirim gambar ke kantor. Sama waktu saya di sekolah itu liputan tuh, itu di daerah Gunung Salak itu. Oh, pakai tim Bang, tim juga teman-teman di ini ya. Iya, mau ngirim sinyal susah, jadi harus turun ke bawah gitu, ngirim video ke bawah, ngirim naik lagi ke atas ngambil video gitu. Cuacanya dingin, harus begadang gitu, pulang tengah malam, paginya harus berangkat lagi sampai bini. Gini jadi wartawan, iya gitu. Bang, ini nih Bang nih. Setiap ke lapangan Abang harus pegang uang berapa sih Bang? Kita ngerasa ketakutan sih kadang-kadang Bang. Keluar nih lapangan nih. Entah ada TKP, wartawan keluar rumah, lu harus bawa uang berapa Bang? Kira-kira Bang? Ya kalau uang harus ada lah Bang. Ada. Ya minimal itu 25.000 lah. 25.000. Oh, saya nggak mahal Bang. Siapa takut 25.000?
Ya minimal saya 50.000 kalau 100.000 bang. 50.000. Pertama bensin Ya. makan perlu dong, nggak mungkin minta Kalau abang teman. ngerokok, siapa nggak ngerokok Oh, iya, gitu. iya, sih. Kadang ya makan, ya kedua Tapi kan abang dirokok. Abang, saya nggak ngerokok, abang ngerokok gitu. Nggak, ketika abang dirokok, itu yang mahal abang. Kalau abang ngerokok, abang dirokok yang mahal. 15.000. Kalau sekarang nggak 20.000 itu cukup. Oh iya, Sekarang iya, mah. iya. Ya minimal Tapi sekarang tuh intinya, ya Di dompet jangan sampai kosong bang. Iya. Ya, kan? Ini ya tips juga nih bagi teman-teman wartawan. Ke lapangan tuh minimal pegang uang 50 sampai 100.000. Karena kan Ya. kendala kita pakai roda 2 nih bang rata-rata Ya. ya. Untuk melakukan aktivitas nih, ya kan? Dan gua pernah itu liputan. Iya. Itu di tengah apa ya, di daerah ya kan di Bogor masih daerah apa ya, daerah pegunungan. Iya, iya. Sampai kehabisan bensin dia tuh. Waduh. Tapi untung saya bukan sendirian. Iya. Ada salah satu wartawan lah di Iya, Bogor itu. iya. Sampai dituntun itu cari Didorong? bensin eceran gitu. Waduh, nggak di stop gitu bang. Namanya dulu kan saya tuh nggak bos, wah ini bensin ada nggak itu? Yang penting jalan aja gitu. Iya. Pas mau pulang bensin habis. Bensin habis. Aduh. Harus dituntun. Iya. Dengan salah satu wartawan di Bogor sini. Emang dulu nggak ada BPJS bang? Oh, Buat ngisi bensin. dulu kan BMS itu nggak tahu Iya. apa ya merata, kalau saya udah merata, ada juga eceran gitu. Itu pengalaman saya itu ketika jadi wartawan di Bogor itu. Jadi harus sekarang dia harusnya uang itu ada gitu, minimal 5. Sekarang ini minimal 5.000. Belum makan, belum bensin gitu ya. Itu kan dukanya bang di kaliku di lapangan. Nah sukanya apa nih bang jadi wartawan? Banyak. Apa di antaranya bang? Cerita dong. Banyak. Jalek bang. Banyak tuh. Oh ya. Kita mau kemana bebas kalau Bebas, wartawan mau wartawan. pengen happy. Tapi intinya nambah pengalaman ya, banyak Nambah relasi kita ya, baik Iya. teman-teman ya, Jadi narasumber kita. wartawan tuh kata abang kan kalau di pabrik kan jenuh Iya. ya, ketemu sama ingin aja, ketemu sama OB, ketemu sama ini aja tetap Iya, pagi. atasan, tuntutan target dan sebagainya, ya. serem. Kalau wartawan kan ya sekarang ketemu orang ini, besok ketemu orang ini, besok lagi ketemu sama ini, besok lagi ketemu sekda, besok lagi ketemu sama preman, Iya, preman. besok lagi sama bupati, Kiai. sama kiai. Jadi kita tiap hari nggak ketemu satu orang. Tapi abang kayak Beda-beda lebih gitu. sering ketemu hidung belang bang, lagi hidung belang pasti ya. Hidung belang, enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga ya, Oh, iya. hidung belang juga. Makin seru nih bang, sambil ngopi lagi bang. Tetap di apa? Di kopi apa nih bang? Masih lama kali? Iya, terus aja ngobrol dulu. Hah? 5 menit? Oh, oke. Lalu sekarang penghasilan abang nih dari awal jadi kontributor TV di Bogor, sekarang penghasilan gimana penghasilannya? Beda nggak sama yang sekarang dulu sama itu? Terus Jadi- gimana cara kerja dulu sama sekarang gimana? Jadi waktu di pabrik Ah. kita ditentuin nih, bukan ditentuin rezekinya, penghasilan ditentuin dong dalam 1 bulan kita barang kecuali ada bonus lembur. Tapi sebagai jurnalis, wartawan, itu alhamdulillah bang, meski gaji kita itu cukup ya, Cukup. tapi rezeki dari yang lain ada aja di lapangan, hidup di lapangan, minimal kopi-kopi mah ada lah. Ada. Dari- Yang misalnya ini dari gratis sumber. ya kopi nih? Iyalah, pastilah gitu. Ya intinya gini bang, penghasilan seorang jurnalis dengan dulu di pabrik jauh. Jauh. Kenapa saya bilang jauh? Karena kita sebagai jurnalis dituntut karya. Gimana membentuk sebuah karya yang bisa menghasilkan minimal, bisa menyenangkan orang pertama, bisa mengedukasikan orang. Yang ketiga juga bisa bagaimana merubah sejarah. Ya. Ya minimal di Kabupaten Bogor gitu bang. Ada kepuasannya bang. Jadi ada berita buruknya, ada berita bagusnya gitu kan. Tapi pejabat di kabupaten udah kenal sama Pak Sepuluh Hadi gitu. Sebagian nggak kecil bang. Abang di Kota Bogor gimana bang? Udah kenal semua? Siapa yang kenal? Bang Cacing, ya kan? Dibilang kenal, mereka kenal. Iya. Dibilang nggak kenal ya mereka nggak sowan aja. Iya. Tapi untuk ya kalau mungkin pejabat Kota Bogor sama Kabupaten Bogor mungkin beda ya. Mungkin kalau pejabat di Kota Bogor enak buat komunikasi. Iya. Ketika mau aja ya udah sini aja. Beda sama bupati. Pokoknya kalau butuh narasumber di kota gampang. Nah sumber gampang Penting kota. punya nomornya. Ah. Kita mau wawancara ini enak. Gitu. Enak. Kalau ya sekelas wali kota, wakil wali kota itu ya enak sih, enak aja gitu. Sampai lurah,
sampai Camak, sampai Kadis itu udah enak kalau kita udah kenal sih. Mungkin di kabupaten juga sama bagaimana tuh? Kalau di kabupaten sih ya untuk narasumber banyak bang, karena di Bogor kabupaten, Bogor tuh ya, intinya Bogor lah. Pusat para pejabat juga bang, dari tingkat lokal dan nasional. Kita mencari narasumber di bidang apa? IPB ada kita IPB, ya kan? Gitu. Solusi apa terkait itu? Tapi sekarang ini bang, udah omongan gitu sampai situ dulu. Gue mau nanya sama lu bang, gimana saat ini cara abang beradaptasi dengan perkembangan teknologi dunia digital dan media sosial bang, menyikapinya bang. Nah, sebagai abang jurnalis senior yang melalang buana, ya kan, dari titik 1 ke titik 2 dan sebagainya, dan sampai sekarang seperti apa persaingan dunia medsos bang? Dulu kan saya jadi wartawan tuh sejak tahun 2005 lah. Oh iya. Dulu ngirim naskah berita tuh apa tuh? Dulu tuh apa namanya? Pokoknya gitu. Yahoo. Bukan, apa tuh? Lupa saya juga tuh. Maker. Bukan, apa tuh? Apa? Ayam. Telur, aduh, pokoknya. Hah? Enggak, yang dikirim ke, kayak model kayak apa ya? Modelnya itu lah dulu tuh. Habis itu akun. Bukan. Dulu udah nggak ada, kayak dulu kan ada Telkom. Oh, modem bang. Pokoknya apa namanya bang? Kirim kilat lah gitu. Paket kilat. Bukan paket itu. Dulu dikirimnya di itu ke wartel. Oh, iya. Wartel. Itu di wartel itu namanya FTP bang, FTP itu ya. Pokoknya di wartel, ngirim naskah di wartel. Terus itu ke telepon itu udah kirim. Nah, berapa tahun kemudian ya sekarang tumbuh dengan warna warnet ya, kita harus juga harus ikuti teknologi. Ya warnet itu banyak dulu zaman warnet tuh baru internet, jadi ngirim berita tuh di internet warnet. Dulu warnet diburu ya sama teman-teman wartawan ya. Iya tuh wartawan Bogor tuh kumpulnya bukan di tempat makan, tempat di mana, dulu di wartawan kumpul tuh di warnet. Jadi kita habis liputan kumpul di warnet. Iya. Warnet ngirim naskah, ngobrol, ngopi, pulang-pulang malam. Bang, perbedaannya wartawan dulu dan sekarang apa sih bang? Khususnya wartawan TV ya, kita ngebahas masalah TV aja dulu. Ya dulu mah, sekarang lebih mudah untuk berita tuh. Dulu mah emang belum, dulu bukan zaman saya ya, waktu zaman mungkin Indonesia tuh mereka ngirim dulu kan kaset ya, kaset tuh ngirim ke kondektur apa tuh di kereta tuh ngirim ke kondektur. Berarti untuk kecepatan dulu mah nggak begitu diperhatikan jadi ya. apa tukang bis tuh mereka ngirim gitu kasetnya tuh. Diboceng. Dulu Ada diboceng. Dulu kan jadi ada itulah gitu ya. Pakai perantara gitu. Pakai modal juga sendiri dong. Mereka diboceng kan? Iya diboceng. Terus ya habis itu warnet gitu, warnet ya ngirim kita ke warnet. Habis itu kan Jurnalis TV punya warnet kan? Ya itu lagi dibahas bang. Iya warnet. Iya, ada lagi dibahas itu. Bang. Lagi dibahas sama. Habis warnet saya buka laptop. Punya laptop kan? Masing-masing punya laptop ya. Paling punya laptop. Jadi karena tuh mungkin kecepatan waktu juga, kecepatan ngirim gambar juga ya. Dulu tuh semua wartawan tuh punya laptop. Iya. Dulu mah yang dicari itu tempat warung apa tuh yang punya ngecas laptop. Sebenarnya lu nanya ke gue dong, gue yang jawab. Sekarang tuh laptop gua nggak pakai lagi. Sekarang ngirim gambar tuh PHP gitu. Dulu syarat menjadi jurnalis TV apa aja sih? Nanya ke gue gitu. Ya udah abang nih. Syarat jurnalis TV gimana tuh syaratnya tuh? Ya dulu awal jadi syarat jadi jurnalis TV itu satu ya. Zaman dulu di era 2015 sampai dengan 2019 ya. 19. Itu wajib punya laptop. Ya. Wajib punya handycam. Wajib punya modem buat ngirim. Iya. Di mana ya? Wajib itu, Cing. Itu handycam apa itu? Handycam itu ya? Iya. Yang Legend Sony Legend. Sony. Ya, yang bisa support
editan tuh di laptop tuh ada edit gambar mentah. Iya. Dulu pakai Power Director, kalau nggak pakai pakai Whopper ya, Bang. apa tuh? Pakai Mocker. Ya, Mokim apa tuh? bukan jauh. Movie Maker. Ya, dia pakai Movie Maker. Jadi gambar mentahan kita susun tuh di laptop. Masukin, kita jahit. Kalau bahasa kita jahit, baru dimasukin, baru setengah jadi kan. Kirim gambar melalui dulu tuh FTP. Ada FTP bisa di email Google Drive kan. Nah, ngirim di situ baru kita bikin naskah sekalian kirim. Dulu waktu itu sulit. Mau tas berat. Bawa kamera. Laptop. Bawa kain dalam, bawa perbekalan minum. Ya, repot zaman dulu. Nyari colok-colokan buat laptopnya gitu. Colokan HP, colokan laptop. Ya mungkin di era 2019, 2020 hingga 2026 kan udah bermudah. Ya, dengan satu gadget kita bisa melakukan apa aja di situ, Bang. Dengan bawa HP aja kita bisa ngirim kemana. Betul. Ya, kirim video langsung kita ke kantor. Iya, kirim video. Jadi nggak usah bawa kamera lagi. Ya. Ya mungkin gitu ya perkembangan teknologi. Iya. Oke, makasih pemirsa Ngariung Online. Cukup hari ini. Kesimpulannya, inilah pengalaman, pesan dan kesan jadi wartawan di Bogor. Wartawan kontributor di Bogor, kontributor televisi di Bogor. Yang sudah dipecat. Pesan-pesannya yang tadinya karyawan pabrik, sekarang jadi wartawan kontributor televisi di nasional gitu. Oke, terima kasih.